Berani melawan hukum, karir 3 oknum TNI dipastikan hancur. Pihak berwajib akhirnya mengungkap 3 orang yang diduga membuang mayat sepasang kekasih yang mereka tabrak di Nagreg, Jawa Barat. Ketiganya merupakan oknum militer dengan pangkat 1 orang kolonel dan 2 orang kopral. Karir ketiganya dipastikan hancur. Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa telah memerintahkan untuk memecat ketiganya. Kecelakaan tersebut merenggut korban 2 remaja, Handi Saputra dan Salsabila. Para pelaku membawa kedua korban kecelakaan Nagreg ke dalam mobil dan menunjukkan gelagat seolah-olah akan membawa para korban ke rumah sakit. Menurut laporan wartawan Tribun Jabar dari Garut, saksi mata memaparkan ciri-ciri pelaku termasuk gaya penampilannya. Seorang saksi mengatakan ada 3 orang yang terlihat berada di dalam mobil yang menabrak korban. Ketiga orang itu berpenampilan rapi seperti orang yang sedang berdinas. Ada 3 orang penampilannya rapi seperti orang yang sedang berdinas. Nada bicaranya bukan orang sini, kata seorang saksi pada 19 Desember 2021. Menurut saksi, ketiga orang itu mengangkat tubuh kedua korban dan mengatakan akan dibawa ke rumah sakit. Namun kenyataannya palsu. Keluarga korban tidak menemukan anak mereka di rumah sakit. Kedua korban malah dibuang ke Sungai Serayu di Jawa Tengah. Setelah jenazah korban ditemukan, polisi masih memburu pelakunya. Namun ada dugaan bahwa penabrak sejoli di Nagreg adalah oknum anggota TNI. Polisi pun melimpahkan kasus tabrak lari 2 sejoli ini ke Pomdam 3 Siliwangi. Kini identitas pelaku yang diduga terlibat dalam kecelakaan Nagreg telah diungkap kepada publik. Akun Instagram Puspen TNI merilis keterangan tertulis dari Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI Perantara Santosa pada 24 Desember 2021. Pada keterangannya dinyatakan ada 3 oknum TNI yang diduga terlibat dalam kasus tabrak lari itu. Mereka adalah Kolonel P, Kopral 2 DA, dan Kopral 2 Ahmad. Kolonel Infanteri P adalah oknum TNI yang diduga penabrak 2 sejoli di Nagreg. Ia bertugas di Korem Gorontalo, Kodam Merdeka. Pada tanggal 25 Desember 2021 diberitakan Kolonel P diduga mengemban jabatan sebagai Kasai Intel di Korem 133. Akibat terbongkarnya kasus kecelakaan di Nagreg, ia menjalani penyelidikan di Polisi Militer Kodam Merdeka Manado. Sedangkan Kopral 2 DA adalah oknum anggota TNI yang juga diduga terlibat dalam kasus tabrak lari tersebut. Ia merupakan oknum tentara yang sehari-hari berdinas di Kodim Gunung Kidul, Kodam Diponegoro. Akibat kasus ini, Kopral 2 DA harus menjalani penyelidikan di Polisi Militer Kodam Diponegoro, Semarang. Sedangkan Kopral 2 Ahmad adalah oknum TNI yang diduga merupakan pelaku tabrak lari Handi dan Salsabila bersama 2 oknum lainnya. Ia berdinas di Kodim Demak, Kodam Diponegoro. Sama seperti rekannya sesama Kopral, Kopral 2 Ahmad ini juga menjalani penyelidikan di Polisi Militer Kodam Diponegoro. Kini ketiga oknum TNI itu sudah ditahan. Karir mereka pun hancur karena tersangkut kasus kecelakaan Nagreg, Jawa Barat pada 8 Desember 2021. Perbuatan mereka membuat Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bertindak. Andika Perkasa memerintahkan pemecatan terhadap ketiga oknum TNI tersebut. Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa juga telah menginstruksikan penyidik TNI dan TNI AD serta Auditor Jenderal TNI untuk memberikan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer kepada 3 oknum anggota TNI tersebut. Ungkap Majen Perantara seperti yang dikutip dari akun Instagram Puspen TNI AD. Korban tabrak lari
yang diduga dilakukan 3 oknum TNI adalah Salsabila dan Handi Saputra. Salsabila adalah remaja berusia 14 tahun yang berasal dari Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung. Sementara itu, Handi adalah remaja berusia 17 tahun asal Desa Cijolang, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut. Kedua remaja ini kini telah tiada. Mereka meninggal setelah menjadi korban tabrak lari di kawasan Nagrek, Jawa Barat. Berdasarkan laporan wartawan sebelumnya, pasangan remaja ini jalan keluar rumah pada Rabu 8 Desember 2021. Pada hari Rabu siang, Salsabila sedang tidur di rumah. Kemudian datanglah Handi menjemputnya. Akhirnya mereka berdua pergi keluar menggunakan sepeda motor. Tak lama kemudian terjadi kecelakaan lalu lintas. Ternyata kedua remaja yang berboncengan naik motor itu tertabrak sebuah mobil. Menurut saksi mata, suara hantaman keras dari kecelakaan itu terdengar jelas. Ia menyebut kondisi korban Salsabila terlihat tidak sadarkan diri di dalam kolong mobil. Sementara itu, Handi juga berada di kolong mobil bagian depan. Tapi saksi melihat remaja pria itu terlihat masih bergerak. Sementara orang-orang dalam mobil yang menabrak korban disebut terlihat panik dan langsung melakukan evakuasi. Berdasarkan kesaksian mata, ada 2 orang yang mengangkat tubuh Salsabila dan Handi ke dalam mobil, sedangkan 1 orang lainnya memberikan perintah. Kecelakaan itu pun kemudian terdengar oleh keluarga Salsa yang berada di rumah. Salsabila sedang tidur di rumah lalu dijemput oleh teman laki-lakinya. Selang beberapa menit ada warga yang memberitahu mereka kecelakaan. Kata paman Salsabila, Deden Sutisna, pada Selasa 14 Desember 2021. Kaget mendengar keponakannya kecelakaan, Deden langsung menyusul ke jalan raya. Namun korban kecelakaan sudah tidak ada. Ia pun bergegas mencari keberadaan Salsabila dan Handi ke puskesmas. Namun tidak ada keponakannya di sana. Ia pun pergi ke sejumlah rumah sakit terdekat tapi tidak ada juga. Akibatnya keluarga pun bersedih karena anaknya yang menjadi korban kecelakaan hilang entah di mana. Dalam berita yang dimuat Tribun Jabar pada 14 Desember 2021, sempat diduga korban yang hilang itu karena diculik. Walaupun begitu, keluarga tidak pasrah. Mereka terus mencari keberadaan Salsabila dan Handi. Ia mengaku lemas saat mendengar putri tercintanya kecelakaan. Apalagi ia tidak sempat bertemu dulu karena sedang tertidur saat anaknya keluar rumah. Suryati pun semakin tak berdaya ketika tahu bahwa sang anak justru hilang setelah kecelakaan Nagrek. Sementara itu, sang ayah menyerahkan pencarian putrinya kepada saudaranya. Sedangkan orang tua Handi Saputra justru turun tangan mencari keberadaan putranya. Pada Sabtu 11 Desember 2021, kedua korban tabrak lari itu ditemukan di Sungai Serayu dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Yang laki-laki ditemukan di Sungai Serayu, wilayah Banyumas, dan yang perempuan di Cilacap. Ungkap Kasat Reskrim Polresta Banyumas Kompol Beri seperti yang diberitakan pada Sabtu 18 Desember 2021.